Selain nasib dan masa depan dinastinya, saya pikir Jokowi juga saat ini digelisahkan dengan status ijazahnya ini setelah KPU akhirnya dengan terpaksa memberikan kopi ijazah Jokowi ke Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini sekarang ini nggak bisa ngeles lagi, nggak bisa dibantah lagi kalau kemudian nanti hasil analisis dari Roy Suryo dan kawan-kawan ini memastikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Mungkin mereka tidak hanya berhenti, hanya melakukan analisis sendiri karena itu dengan mudah dibantah. Dengan mungkin mereka akan melibatkan misalnya menggunakan laboratorium forensik yang independen untuk melakukan tes terhadap kopi ijazah Jokowi itu. Ya memang fokus politik publik sekarang adalah menunggu kepastian dari teman-teman Roy Suryo CS untuk membuktikan kepalsuan dari ijazah Pak Jokowi. Sementara KPU sudah menunjukkan, KPU pusat, ijazah yang didaftarkan oleh Pak Jokowi yang oleh Roy Suryo dianggap, nah justru itu yang makin menguatkan indikasi bahwa itu adalah ijazah palsu tuh. Dan pihak Roy Suryo tentu berhak untuk secara akademis meneliti terus itu, kendati itu isu politik. Tapi kita melihat pembuktian yang dibuat oleh kelompok Roy Suryo kan makin lama makin terasa bahwa memang ada metodologi dalam pembuktian itu. Sementara para buzzer Pak Jokowi hanya sekedar ya kami udah melihat itu asli, kami yakin 100% bahwa Pak Jokowi ijazahnya asli itu. Kami tidak gentar untuk menghadapi tuntutan dari Roy Suryo CS itu. Sementara Pak Jokowi justru melaporkan. Kan mesti dilihat bagaimana tim buzzer ini atau apa istilah mereka itu, termul apa itu, berupaya untuk menghalangi riset akademis. Padahal ini hal yang biasa aja kan, supaya pihak penyidik, pihak mereka yang berkepentingan dengan status ijazah itu juga bersiap-siap untuk bertengkar di pengadilan nanti tuh, bukan bertengkar di talk show untuk hal-hal yang sensasional. Jadi kita mulai lihat bagaimana isu tentang dinasti Jokowi ini dibicarakan dari segala arah, dari soal ijazah Pak Jokowi, lalu mulai ijazah Pak Gibran, lalu mulai indikasi korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Padang Lawas di Sumatera Utara yang melibatkan Gubernur Bobi Nasution yang adalah bagian dari keluarga Jokowi. Jadi ini keluarga ada dalam sorotan publik. Saya kira itu alasannya kenapa, atau alasan yang paling masuk akal mengapa Pak Jokowi datang bertemu dengan Pak Prabowo. Kita harus sebut sebagai alasan yang masuk akal, karena banyak alasan yang tidak masuk akal justru, walaupun kita nggak tahu apa sebenarnya yang dibicarakan. Tapi yang paling masuk akal adalah seri ketegangan politik atau kegelisahan politik yang mengkaitkan tiga anak presiden ini, tiga anak presiden Jokowi maksud saya, di dalam kasus-kasus yang bersifat koruptif. Kan itu intinya, termasuk beliau sendiri kan, termasuk Pak Presiden sendiri yang soal ijazah itu udah bertahun-tahun ada di situ, tapi tidak punya kesempatan untuk dibuktikan secara akademis. Nah, kelompok-kelompok yang berupaya untuk menuntun kembali demokrasi ke arah yang benar tentu menginginkan supaya soal ijazah palsu Pak Jokowi yang diduga palsu, soal ijazah palsu Pak Gibran yang diduga palsu, atau soal perilaku politik perilaku Pak Wapres itu dengan isu fufu-fafa, lalu kebijakan Gubernur Sumatera Utara yang potensi disebut sebagai korupsi itu dibuka di publik. Ini kondisinya Jokowi juga uncertainty, bahkan mungkin lebih tidak menentu. Tapi ironinya ini sebagai seorang mantan presiden 2 periode, seorang tokoh bangsa harusnya seperti itu ya. Itu terlihat sekali bahwa Jokowi ini hanya memikirkan dirinya sendiri dan keluarganya ya. Mungkin kalau dia punya pikiran yang lebih gede lagi ya hanya kalangan ternaknya saja, begitu para netizen menyebutnya. Ya benar Bung Hersu, pada akhirnya kita membaca kondisi politik hari ini di dalam ketidakpastian. Karena beban pada Pak Prabowo secara psikologis harus menyelesaikan isu yang beredar di kalangan mak-mak, WA group, di koridor-koridor kampus, di kafe-kafe itu. Kita samar-samar pun kita bisa tahu bahwa isu
Fufu Fafa, isu ijazah Jokowi, isu ijazah Gibran, isu Bobi Nasution, Pak Gubernur Sumatera Utara itu tetap ada di dalam inti utama kegelisahan politik kita hari-hari ini. Entah itu diucapkan secara satire, dalam bercanda, atau secara serius, tetap isu-isu menyangkut dinasti Pak Jokowi itu jadi pembicaraan kota, jadi talk of the town, dan apapun orang akan kembali ke situ. Saya kira juga komunitas intelijen mengerti bahwa memang publik menghendaki ada kejelasan soal kedudukan Jokowi yang masih ingin melanjutkan kekuasaannya melalui proksi-proksi dia itu. Demikian juga oligarki tentu mulai melihat peluang bahwa ya sangat mungkin Gibran dijadikan kuda tunggangan baru karena lebih mudah diatur misalnya begitu. Kan kita mesti berpikir bahwa kapital itu pikirannya sederhana, selama investasinya itu terlindungi maka siapapun jadi presiden yang penting bisa diatur oleh kapital. Jadi sekali lagi ini keadaan yang sangat baik untuk pelajaran politik bahwa isu-isu tentang dinasti politik Jokowi itu masih di situ. Sementara sebetulnya komunikator politik Pak Jokowi itu dangkal semua tuh, sehingga orang menganggap bahwa kalian ini basar-basar Pak Jokowi atau termul dalam bahasa yang neologis artinya temuan baru istilah itu, melihat bahwa akhirnya Pak Jokowi dikelilingi oleh mereka yang tidak bermutu. Jadi dengan menggaji buzzer ini udah terlihat bahwa Presiden Jokowi kelihatannya kewalahan itu. Jadi saya kira tindakan paling bagus adalah detoksifikasi dulu, Pak Jokowi detox dulu di buzzer-buzzer yang justru menjerumuskan Anda karena ketidakmampuan berkomunikasi, kedangkalan analisis, semua itu yang sebetulnya membuat Pak Jokowi akhirnya tenggelam bersama-sama dengan kedangkalan dan kedunguan para buzzer beliau tuh. Sayang sekali kalau komunitas yang dipelihara Pak Jokowi itu datang dari komunitas yang kurang berpikir. Jadi sebetulnya kita melihat bagaimana politik Indonesia itu diajukan di dalam tema-tema yang sifatnya analitis, sifatnya intelektual, sifatnya akademis. Itu juga yang akan memperlihatkan mutu dari Presiden Jokowi. Tapi mungkin itu udah setali dua uang, setali tiga uang kalau istilah peribahasa lama. Artinya sama antara yang menyewa yang disewa itu mentalnya sama, atau kulturnya sama, atau wataknya sama, atau kapasitas berpikirnya sama. Jadi mantan Presiden Joko Widodo ini Yakub Hasibuan akhirnya buka kartu juga, atau dia membuka alasan mengapa mengapa mantan Presiden Jokowi itu menolak untuk menunjukkan ijazahnya. Alasannya kalau itu dilakukan ini bisa chaos dong nanti, karena akan banyak sekali orang yang tiba-tiba menuntut para pejabat, baik gubernur, bupati, wali kota sampai anggota DPR untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, kalau semua itu terjadi, ya ini bisa, kata dia, ya bakal chaos gitu situasinya. kelihatannya pihak Jokowi makin panik sehingga mulai mengancam kembali. Seolah-olah kalau ijazah itu dipertontonkan akan ada chaos. Dari mana keterangan psikologi harus dinyatakan bahwa rakyat kita itu kegilaan ijazah Jokowi. Yang ingin diketahui publik adalah kejujuran Jokowi, bukan ijazahnya tuh. Jadi kalau Jokowi berulang kali tidak jujur, maka orang menganggap bahwa bahkan terhadap ijazahnya dia tidak jujur. Kita mesti baca itu, ada preteks, sebetulnya preteks psikologi pada publik. Preteks artinya pandangan awal bahwa Jokowi tukang bohong. Karena itu orang nggak percaya, maka minta dibuktikan. Kan itu dasar, ini kan bukan soal pidana di mana saya atau publik mendalilkan maka dia mesti membuktikan. Yaitu dalam urusan hukum antar individu. Ini bukan antar individu. Jokowi itu tidak dituntut untuk memperlihatkan ijazahnya sebagai individu yang bernama Joko Widodo, bukan. Tetapi sebagai kepala negara yang harus mengikuti prosedur administrasi negara. Jadi sekali lagi, filosofi ini nggak dipahami oleh lawyer-lawyer Jokowi. Warga negara bertanya, Anda punya ijazah apa tidak tuh? Itu dasarnya. Kenapa mesti bertanya begitu? Kan nggak sopan bertanya begitu. Percaya aja lah bahwa Jokowi punya ijazah. Oh iya, percaya, tetapi reputasi Jokowi adalah pembohong. Kan itu dasarnya kan. Anda menjanjikan 11.000 triliun
di kantong. Anda menjanjikan macam-macam ekonomi bertumbuh 10%. Anda menjanjikan akan ada 20 juta lapangan kerja. Anda menjanjikan akan ada mobil, SMK segala macam. Itu tidak terjadi. Oleh karena itu terbentuk persepsi publik namanya pretext bahwa Jokowi pembohong. Maka apapun yang didalilkan Jokowi justru dianggap bohong. Jadi jangan dibalik bahwa yang didalilkan oleh warga negara itu harus dibuktikan oleh warga negara. Justru sebaliknya yang terjadi sekarang, bahwa Jokowi mendalilkan berbagai hal dan ternyata tidak bisa dia buktikan, termasuk dalil dia terhadap keaslian ijazahnya. Begitu cara melihat problem ijazah Jokowi. Jadi jangan dibalik-balik seolah-olah Indonesia ini akan chaos kalau Jokowi tunjukin ijazah. Apa di mana reasoningnya itu kan argumen tolol, argumen bodoh, argumen nggak masuk akal alias dungu, itu maksud saya itu argumennya ya. Saya sepakat tadi dengan Anda, pernyataan lawyer dari Pak Joko Widodo tadi yang secara tidak langsung itu kan menunjukkan dia Pak Jokowi sedang panik ya. Karena Bareskrim yang diharapkan tadinya bisa menutup kasus ini gitu. Sekarang malah ternyata ini netizen bongkar-bongkar semua ini. Justru banyak sekali kejanggalan gitu yang barang bukti yang disampaikan oleh Bareskrim itu. Sementara Polda Metro Jaya saya kira ini bakal juga berhati-hati ya memproses laporan Pak Jokowi ini ya. Nggak mungkin mereka langsung mendasarkan itu kemudian memproses Roy Suryo dan kawan-kawan atas dasar keabsahan sebagaimana diungkapkan oleh Bareskrim. Sekali lagi, ini urusan warga negara dengan kepala negara. Ini gak ada urusan dengan hukum pidana atau hukum perdata. Jadi di dalam demokrasi, kalau ada pertanyaan warga negara, ya dijawab. Kalau ada keraguan warga negara, dijawab. Kalau ada kecurigaan warga negara, dijawab. Ngapain pakai jalur hukum? Kan Jokowi bisa bilang, nih ijazah saya tuh. Nanti sulit, nggak ada yang percaya, nggak ada urusan. Yang penting Jokowi udah bilang ini ijazah asli saya. Tetapi 2 tahun dia bikin kegaduhan dengan menyimpan kebohongan itu kan. Dan udah ada korbannya yang dipenjara. Jadi sekali lagi, mesti dijernihkan cara orang berdemokrasi. Pertanyaan warga negara terhadap kepala negara adalah pertanyaan pemilik kedaulatan terhadap pemegang representasi kedaulatan itu. Bahkan Jokowi bukan representasi kedaulatan, dia pesuruh dari kedaulatan rakyat. Nah, majikannya adalah rakyat. Jadi rakyat minta, mana KTP-mu? Kamu kan bekerja pada saya. Ini KTP-nya Pak. Begitu majikan bertanya pada pegawainya, kan itu dasarnya. Jadi Jokowi adalah pegawai dari kedaulatan rakyat, maka rakyat bertanya, mana ijazahmu tuh? Jangan dilaporkan balik. Ini warga negara menuduh saya tidak punya ijazah. Loh, Anda memang mesti terangkan pada warga negara. Itu pengertian dasar dalam demokrasi, bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat yang bertanya pada kepala negara yang dipilih oleh rakyat, kan dasarnya itu. Tapi kalau nanti dikatakan ya, tapi semua orang bisa heboh dong, semua orang akan nuntut tunjukkan ijazahmu. Nanti antar individu mana saya tuduh anda pendusta, maka anda mesti buktikan. Nggak akan ada itu terjadi. Kalau itu terjadi, itu ada kriminal, karena ada individu dan individu. Ini bukan individu dengan individu, bukan individu Roy Suryo, individu siapapun dengan individu Jokowi. Ini warga negara yang namanya Roy Suryo, dan siapapun namanya itu, mau Roy Suryo, mau Suryo Roy, itu bertanya pada Widodo Jokowi, pada Joko Widodo, bukan pada kepala negara. Itu perspektifnya begitu cara melihatnya. Jadi tidak mungkin semua orang Indonesia akan saling menagih, nggak ada urusan itu. Hanya karena kepentingan pembuktian administrasi negara, maka warga negara bertanya pada kepala negara. Hanya karena kecurigaan warga negara pada kepala negara yang mereka pilih bahwa kepala negaranya tukang bohong, maka warga negara mencurigai, dan itu sah dalam demokrasi, bahkan sah secara moral. Jadi dalil ini yang mesti dipahami oleh para lawyer Jokowi sebelum kalian tuh jadi aneh itu, atau jadi dangkal sebetulnya dalam berargumentasi. Kalau kita amati ya, tadinya kan Pak Jokowi pasti atas nasihat para lawyernya ini laporkan ke Polda biar orang takut. Nah, ini ternyata malah orang nggak takut ini. Ini sekarang muncul Bitor Suryadi. Ini sahabat kita juga ini ya. Dia kader PDIP yang dia mengetahui, dia mendengar itu dari Andi Wijayanto gitu, bahwa
dia udah pernah melihat itu ijazah dari Jokowi itu, dan dia juga tahu katanya ini ada beberapa temannya dia juga yang membuat ijazahnya itu di pasar Pramuka ini. Di Pramuka itu memang banyak sekali dokumen-dokumen gitu bisa dibuat di situ ya. Ini dan pasar Pramuka Jakarta ini. Dan tapi yang mengejutkan kata dia sekarang ini 2 orang aktivis yang membuat ijazah palsu itu sekarang menghilang. Ya benar, saya melihat bahwa semakin banyak orang yang datang untuk memberi semacam pembuktian kecil bahwa ini dasarnya bahwa Jokowi itu memalsukan jasanya. Bahkan saudara Betor Suryadi terang-terangan mengatakan dia tahu bahwa itu dibikin di Jalan Pramuka. Kan sebetulnya itu membuktikan bahwa banyak betul manusia Indonesia yang ingin ada kejujuran dari Jokowi. Nah, coba aja semua orang yang melaporkan Jokowi terus mau ditangkap oleh Jokowi. Kan nggak mungkin itu terjadi tuh. Kalau semua orang misalnya menuduh Jokowi lalu satu persatu dilaporkan oleh Jokowi, kan itu yang kita sebut tidak paham tentang relasi antara pemegang mandat dan pemberi mandat. Pemegang mandatnya adalah Jokowi, pemberi mandat adalah rakyat. Sekali lagi rakyat bertanya sebagai pemegang mandat pada penerima mandatnya. Itu dasarnya tuh. Jadi kita harus pastikan dari awal bahwa ketiadaan pengetahuan tentang demokrasi, tentang habits di dalam demokrasi itu yang menyebabkan seolah-olah ini akan menjadi kekacauan kalau Jokowi tunjukkan ijazahnya. Artinya apa? Semua orang pasti akan mengikuti cara Roy Suryo, saling minta ijazah. Apa pentingnya orang minta ijazah? Orang mau minta ijazah Jokowi karena dia perlu membuktikan bahwa dia kepala negara yang ketika mendaftar diperlukan ijazah. Dan orang nggak percaya pada KPU, nggak percaya pada KPU soal segala macam tuh. Jadi sekali lagi ini adalah persaingan moral. Apakah moral Jokowi cukup surplus untuk menandingi moral publik yang menganggap bahwa dia itu pembohong? Kan tuduhan pembohong itu kan nggak perlu dibuktikan secara hukum kan. Ya orang punya persepsi aja kok. Bahkan diterangkan secara hukum bahwa itu asli, orang persepsinya tetap oh iya dia pembohong. Kenapa? Karena sudah terbentuk psikologi di dalam masyarakat yang menganggap bahwa memang saudara Jokowi itu pembohong. Ketika apa ya? Ketika dia jadi kepala negara. Kalau dia orang biasa aja kan dia mau berbohong dengan jasanya nggak ada soal kan. Karena nggak ada konsekuensi hukumnya di situ. Nah kalau ada konsekuensi hukum, jadi periksa di hukum. Tapi ini konsekuensi moral, itu dasarnya tuh. Jadi jangan anggap bahwa kalau publik menuntut kejujuran itu maka itu artinya akan terjadi chaos. Justru karena disembunyikannya kejujuran, semakin lama kedudukan Jokowi sebagai mantan kepala negara menjadi makin palsu, menjadi makin dangkal tuh. Dan sebetulnya kan orang mau hormati Jokowi sebagai kepala negara, karena itu diminta. Nah, tim lawyernya itu tentu atas perintah Jokowi berupaya untuk menghalangi terus. Jadi penanda apa itu? Itu penanda bahwa memang ada kegelisahan eksistensial pada mantan presiden, sehingga mungkin efek itu yang menyebabkan psikosomatik, gelisah tidur segala macam, sehingga akhirnya didapatlah argumen bahwa kalau Jokowi penuhi tuntutan Roy Suryo CS, maka semua orang Indonesia juga akan saling menuntut. Itu namanya logika yang dangkal, itu yang namanya totem pro pars, itu seolah-olah seluruh orang Indonesia itu punya dendam pada Jokowi. Tidak, nggak ada dendam di situ. Ini sekali lagi soal kejujuran moral dan kematangan etik seorang kepala negara untuk menjawab pertanyaan warga negara. Salam akal sehat. Yes, salam akal sehat.